Baik, adik-adik semua, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali yang belum menjawab bisa untuk menjawab ya. Kalau mendengar salam itu wajib menjawabnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya baik ya. Ya, tetap dalam musim hujan ini kita tetap menjaga kesehatan ya. Ini lagi musim sakit. Beberapa hari lalu itu musim panas dan ini musim hujan. Jadi dalam musim panas dan musim hujan ini itu rentang adanya orang-orang yang sakit ya. Jadi ya ini perubahan cuaca ya. Jadi tetap menjaga kesehatannya. Alhamdulillah bersyukur pada Allah atas nikmatnya. Kemudian salawat serta salam marilah kita panjatkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di ilah yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah Rabbil alamin ya. Amin amin yang robbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak ya. Akidah akhlak yang mana materinya, bawahnya materi tentang akidah akhlak ini yaitu tentang keadaannya neraka dan surga atau sifatil jannah wan nar. Apa aja sih keadaan-keadaan surga itu bagaimana ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini ya kita mengetahui bagaimana keadaan surga dan neraka, apa saja isinya, bagaimana keadaannya, dan siapa-siapa yang menjadi penghuni neraka surga. Lalu bagaimana sikap kita agar kita bisa menjadi penghuni surga, bagaimana sikap kita agar kita tidak menjadi ahli neraka. Ya, itu tujuan kita mempelajari tentang keadaan-keadaan neraka dan surga. Baik ya. Sebelum jauh kita absen dulu. Nah, kita absen dari mas-masnya dulu ya. Pertama Afan. Ada Afan? Pulang. Oh, pulang. Kemudian ada Angga. Angga pulang, pindah. Oh, pindah. Oh, baru pindah ya ini. Kemarin kayaknya masih ada. Kemudian Arya Galanta. Belum ada ya, belum tanpa keterangan. Bian Alfa. Sudah pulang. Faisal Saputra. Oh, angkat tangan ya. Fakih Kausar. Ya. Mahardika. Ada. Muhammad Basit. Ada. Kemudian Nasruddin Akbar. Pulang. Rizky Alfa. Hadir ya. Alfala. Belum ada ya. Pulang ya. Afdan belum datang. King. Nah, ini tahu nggak pada kemana temannya ini? Belum tahu ya? Waduh. Sudah, baik. Selanjutnya nanti perempuan ya. Ya, mbak-mbaknya. Lulu Salsabila. Hadir. Faza Konita. Hadir. Kimberly. Hadir ya. Ciara. Udah pulang. Cilitari ini. Huri Ramadhani. Hadir ya. Kanza Alia. Hadir. Indah. Oh, kok pindah nggak ada kabar ini? Azza. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Ceweknya 1-2, cowoknya agak lumayan banyak. Baik ya. Ini nanti akan menjadi evaluasi kita kehadirannya ya. Baik, kita sudah absen.
Selanjutnya kita buka materi kita. Ya. Bawa ya bukunya mas semua ya. Kita buka tentang hadis kitab Jannah wa Mana Jannati wa Nar ya. Kita tentang surga dan neraka. Buka halaman 57. Jadi nanti disimak ya, disimak, ditulis ya. Tulis pelan-pelan saja. Kenapa kita ditulis? Yang pertama kita mau belajar memaknai hadis kata per kata. Ya. Kalau kita sudah tahu kata per kata, nanti kita belajar memahami keterangannya. Setelah itu apa? Kita nanti bisa belajar mengambil intisarinya. Ya. Jadi memang kita perlu belajar menulis biar kita paham hadis, ya, isinya hadis itu bagaimana. Ya. Ada sana Suwaidu ibnu Nasrin Akhbarana ibnu Mubarak Akhbarana Ismail ibnu Muslim an Hasan wa Qatadah an Anas an Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diriwayatkan dari sahabat bernama Anas. Anas mendapat hadis langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bersabda Nabi, yuja'u akan didatangkan siapa dari Bani Adama, anak turunnya Nabi Adam. Nabi bersabda nanti anak turun Adam itu akan didatangkan yaumul kiamat pada hari kiamat. Nanti dari kiamat anak turun Adam akan didatangkan semuanya. Ya. Siapa anak turun Adam? Kita semua. Anak turun Nabi Adam itu adalah anak yang turun lahir dari Nabi Adam sampai orang pertama kali hidup di akhir zaman, semuanya adalah anak turunnya Nabi Adam. Kita kalau secara silsilah kita ini masih saudara, ya enggak? Kalau kita naik ke atas, kita punya mbah namanya Nabi Adam. Kita masih satu saudara. Ya. Karena kita saudara, kita harus supaya rukun, kompak, itu sampai yang baik, ya. Ya kan? Jangan saling musuh-musuhan, jangan saling menjelek-jelekan. Itu ya, namanya saudara. Ka'annahu seakan-akan sesungguhnya anak turunnya Nabi Adam iku badajun, keadaan seperti anak kambing atau keadaan hina. Nanti anak turun Adam datang dengan keadaan hina. Hina itu bagaimana? Ya hina, ya. Hina sekali. Fayu kofu, maka dihentikan siapa anak turun Adam baina yadayillah di depannya Allah. Dan nanti anak turun Adam itu akan diberhentikan di depannya Allah. Jadi apa? Kita hadap-hadapan dengan Allah. Allah di depan kita menghadap kepada Allah. Jadi kita dikumpulkan di sana. Nah, udah apa itu, Pak? Ditanya-tanya maksudnya kan? Iya. Ditanya-tanya bagaimana kita hidup di dunia, kita punya harta buat apa, kita punya ilmu buat apa. Kita hidup di dunia tuh buat apa sih? Kita gunakan buat apa hidup kita di dunia ini? Nah, nanti Allah tanya. Nah, sebab kita didatangkan di hadapan Allah, ditanya-tanya, hanya satu yang bikin kita selamat, yaitu amalan-amalan baik kita. Makanya kita kalau di dunia harus sering berbuat kebaikan. Kalau nanti kita ditanya Allah, kita bisa jawab, kita bisa selamat. Gitu ya. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah lahu pada hamba atau pada anak turunnya Adam. Allah berfirman, a'taituka, telah memberi aku kepadamu, wa khawtuka, dan telah menjadikan
aku kepadamu, menjadikan meramut aku padamu, menjadi penguasa. Telah memberikan dunia, telah memberikan kekuasaan. Wa an'amtu, dan telah memberi kenikmatan aku, kenikmatan alaika atasmu. Allah berfirman kepada hamba anak turun Adam, aku itu telah memberi dunia kepadamu, telah memberikan kekuasaan kepadamu, harta kepadamu, telah memberikan kenikmatan kepadamu. Famadza, maka apakah sonakta yang berbuat engkau? Lalu dengan apa yang saya berikan kepada kamu, apa yang kamu lakukan? Apa coba yang dilakukan? Fayaqulu, maka berkata siapa hamba atau anak turun Adam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, jama'tuhu, telah mengumpulkan aku hu pada harta. Aku telah mengumpulkan harta. Samartuhu, dan telah melipat gandakan aku hu pada harta. Aku telah mengumpulkan harta dan juga melipat gandakan harta. Wa taraktuhu, dan telah meninggalkan aku hu pada harta. Aksaroma, pada lebih banyaknya apa-apa. Dan juga aku meninggalkan harta itu sehingga harta itu menjadi banyak. Nah, karena yang ada apa mah? Aku mengumpulkan harta, hartaku saya lipatkan ganda, saya perbanyak, dan aku tinggalkan dalam keadaan banyak harta. Farji'ni, maka mengembalikanlah engkau Allah ni padaku, maksudnya dihidupkan lagi ke dunia. Atika, maka akan datang aku kepadamu, bihi, dengan harta. Dengan dia merasa dia mengumpulkan harta yang banyak, melipat gandakan hartanya, kemudian dia meninggal dengan membawa harta yang banyak. Kemudian dia beranggapan bisa, dia meminta kepada Allah agar dihidupkan kembali di dunia, sehingga dia nanti bisa membawa hartanya untuk Allah. Emang bisa? Bisa nggak Allah disogok? Nah, nggak bisa lah. Jangan mentang-mentang banyak harta kita bisa nyogok Allah. Ya, tidak bisa. Fayaqulu, maka berkata, berfirman siapa Allahu Allah lahu pada hamba, pada anak turun Adam, arini, menunjukkanlah engkau nih padaku, menunjukkan amalan, ma pada apa-apa qadamta yang telah mendahulukan engkau. Ya, kamu tunjukkan amalan apa yang pernah kamu lakukan. Apa coba amalan dia yang dilakukan waktu di dunia? Sholat. Padahal dia nggak pernah ngapa-ngapain. Apa yang bisa Allah bantu? Padahal dia waktu di dunia nggak ngapa-ngapain, nggak beramal soleh, nggak beramal kebaikan. Membuat ya fokus dunia saja, memperbanyak harta, memperlipat ganda harta. Ya tidak fokusnya ke akhirat, dunia saja. Padahal dunia dan akhirat itu harus imbang. Fayaqulu, maka berkata siapa anak turun Adam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, jama'tuhu, telah mengumpulkan aku pada harta, wa tamartuhu, dan telah melipat gandakan aku pada harta, faraktuhu, dan maka meninggalkan aku pada harta, aksaro, pada lebih banyaknya ma apa-apa, karena yang ada apa ma. Sama, jawabannya sama. Aku telah mengumpulkan harta, aku telah memperlipat gandakan harta, aku telah meninggalkan harta yang banyak. Itu aja. Kerjaan di dunia dia hanya mencari harta. Farji'i, maka mengembalikan engkau Allah nih padaku, atika, maka akan datang aku kepadamu,
bihi dengan harta. Oh, nggak bisa. Bisa nggak? Allah bangunkan aku bangkitkan aku, masukkan aku lagi ke dunia, nanti aku akan membawakanmu harta. Ini nggak bisa disogok, ya. Allah nggak bisa disogok, ya. Faidha, maka ketika itu abadun, hadapun hamba, lam yuqaddim, belum mendahulukan dia hamba khairan pada kebaikan. Fayumdho, maka diseret bihi dengan hamba ilan nari, ke neraka. Ternyata hamba itu tidak melakukan kebaikan apapun, ya, selain hanya untuk fokus mengumpulkan pada harta. Akhirnya apa? Orang yang fokus pada dunia, orang yang fokus pada memperbanyak harta, tidak memperbanyak amalan, akhirnya dia diseret ke neraka. Nah, jadi ada yang bisa mengambil kesimpulan nggak? Hikmahnya apa? Ayo, ada yang bisa ngasih kesimpulan? Nah, coba kembali. Ayo kembali, gimana? Dari yang kita pelajarin, ada nggak yang didapat kesimpulannya? Ya, beramal baik terus. Ya. Ya, bagus ya. Betul itu. Tetap berbuat kebaikan, fokus mencari pahala dan tidak memikirkan harta saja, tapi juga terus berbuat kebaikan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Amin. Ya, itulah sedikit yang dapat Bapak sampaikan tentang keadaan neraka dan surga. Ya, semoga kelak kita bisa menikmati, ya, kita bisa masuk ke dalam surga tanpa ada halangan apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Jadi ini pelajaran hari ini cukup tentang bagaimana kita menyikapi keadaan surga dan neraka. Selanjutnya insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang keadaan surga dan neraka, tapi dengan sesi yang lain. Fokusnya hanya dalam keadaan isinya neraka saja itu bagaimana. Nah, ya. Surga dan neraka, tapi besok kita fokus ke keadaan neraka itu seperti apa, ya, siksaannya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, dan bagaimana kita bisa menghindari neraka itu bagaimana, ya. Paham ya? Paham. Baik. Jangan lupa hari ini dicatat yang sudah ada, terus ditulis di bukunya masing-masing ilmu yang sudah didapat, dan nanti diamalkan di kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada salah, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.